5201. Ketika kamu pergi, seberapa jauh tentara timur dan barat dari Great Evolution Pass? Ni Jinglun bertanya lagi. Perjalanan lebih dari sebulan, kurang dari 2 bulan. Hanya dalam 20 hari, orang biasa akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk bepergian, dan bahkan dengan bantuan formasi semesta di dalam kapal perang pengusir tinta hitam, itu masih cukup mengejutkan, tetapi mengingat hukum luar angkasa yang Kai, hasil ini masih dapat diterima. Dengan kata lain, jika tentara timur dan barat secara langsung menyerang Great Evolution Pass, itu seharusnya kurang dari 10 atau 20 hari dari sekarang, tetapi saya memperkirakan bahwa tentara timur dan barat telah mengubah arah. Lagi pula, mereka akan menyerang pedalaman klan tinta hitam, jadi perbedaan waktu seharusnya tidak terlalu besar. Setelah sekitar setengah bulan, tentara timur dan barat pasti akan menyerang pedalaman klan tinta hitam. Pada saat itu, keberadaan mereka akan terungkap, dan sebelum itu, puluhan ribu boneka akan digunakan sebagai umpan untuk menarik perhatian klan tinta hitam. Petik 2. Begitu berita tentang pasukan timur dan barat yang muncul di wilayah klan tinta hitam menyebar, klan tinta hitam Great Evolution Pass pasti akan mengambil tindakan. Ni Jinglun sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya menjelaskan situasinya kepada para Master Orde ke-8. Apa yang perlu dilakukan tentara utara dan selatan kita sekarang adalah menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi dan menunggu klan tinta hitam dari Great Evolution Pass muncul sehingga kita dapat meluncurkan serangan frontal. Petik 2. Dengan tamparan kipasnya yang berbulu, Ni Jinglun sudah mengambil keputusan. Menatap Yang Kai, dia bertanya, setelah mengirim pesan ini, apakah Anda memiliki perintah militer lainnya? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, Komandan Resimen hanya meminta saya untuk menyampaikan pesan dan tidak meminta hal lain. Bagus, kalau begitu, kamu akan menemani tentara utara dan selatanku untuk saat ini. Petik 2. Ya, Yang Kai menangkupkan tinjunya. Apakah kamu membawa artefak komunikasi itu bersamamu? Yang Kai mengeluarkan manik komunikasinya dan berkata, sebelum datang ke sini, Komandan Resimen menyerahkannya kepadaku. Ni Jinglun mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Karena Anda memiliki kemampuan luar angkasa, saya butuh bantuan Anda. Petik 2. Tuan, tolong beritahu saya. Pergilah menuju Great Evolution Pass dan gunakan artefak komunikasi ini untuk menemukan Komandan Resimen Ouyang Liye dan beritahu dia tentang situasinya. Juga, dia telah memantau pergerakan Great Evolution Pass untuk beberapa waktu sekarang. Tanyakan padanya apakah Raja Klan Tinta Hitam telah tiba di Jalan Evolusi Besar dan apakah Klan Tinta Hitam telah menunjukkan tanda-tanda menyimpan pasukan di Jalan Evolusi Besar. Setelah bertanya, cepat kirim berita itu kembali. Juga, minta dia untuk tetap di sana dan memantau pergerakan Klan Tinta Hitam. Jika Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam meninggalkan Great Evolution Pass, segera beritahu saya. Petik 2. Aku akan mengingatnya. Hati-hati dalam perjalanan ini. Untuk menyelidiki lokasi tentara utara dan selatan saya, Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass telah mengirim banyak orang, cobalah untuk tidak mengekspos diri Anda sendiri. Yang Kai mengangguk lagi. Pergi. Ni Jinglun melambaikan tangannya. Yang Kai menerima perintah dan pergi. Setelah dia pergi, Ni Jinglun berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan lokasi yang cocok. Lokasi ini tidak bisa terlalu jauh dari Great Evolution Pass. Jika terlalu jauh, kita tidak akan bisa menghentikan mereka tepat waktu, tapi kita juga tidak bisa terlalu dekat. Jika kita terlalu dekat, akan ada risiko terekspos. Jika kita menjadikan waktu tempuh 3-5 hari sebagai prioritas, pilihan apa yang kita miliki? Petik 2. Orde ke-8 berkata, kami tidak terbiasa dengan medan di sekitar Great Evolution Pass, jadi jika kami ingin memilih lokasi, kami harus menyelidikinya dengan cermat. Selain itu, tidak mudah untuk menyembunyikan armada, jadi mengapa kita tidak memerintahkan prajurit kita untuk mengumpulkan semua kapal perang? Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk bersembunyi, dan tidak akan terlambat untuk mengaktifkan battleships jika diperlukan. Petik 2. Ni Jinglun sedikit mengangguk, itu bagus, tapi kita perlu menjaga kapal perang pengusir tinta hitam agar saudara Ouyang dapat mengirim pesan apapun. Setelah diskusi singkat, serangkaian perintah diturunkan, dan segera, hampir semua kapal perang telah disingkirkan, hanya menyisakan kapal perang mengusir tinta hitam. Tanpa batasan kapal perang, akan lebih mudah bagi para prajurit Angkatan Darat Utara dan Selatan untuk mengandalkan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menyembunyikan diri. Tim lain dikirim untuk mencari posisi yang cocok. Di sisi lain, Yang Kai meninggalkan Expelling Black Ink Battleship dan langsung menuju Great Evolution Pass. Jika dia bisa menggunakan hukum luar angkasa, dia secara alami tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dalam perjalanan ini,
tetapi Mi Jinglun telah memberitahunya untuk tidak mengekspos dirinya sendiri, membuatnya sulit untuk menggunakan hukum luar angkasa. Bagaimanapun, klan tinta hitam Great Evolution Pass telah mengirim banyak orang untuk mencari posisi tentara utara dan selatan. Jika dia secara tidak sengaja berteleportasi ke sekitar klan tinta hitam, dia pasti akan terpapar. Karena itu, dia hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, dia bertanya tentang arah Great Evolution Pass dan tahu bahwa tempat ini berjarak sekitar 10 hari dari Great Evolution Pass, jadi waktunya tidak terlalu ketat. Pada saat ini, 5 master tahap Open Heaven Orde ke-8 muncul di kehampaan di dekat Wind and Cloud Pass. 5 master tahap Open Heaven Orde ke-8 ini adalah 5 orang yang telah berangkat dari pasukan timur dan barat, masing-masing membawa cincin luar angkasa yang diisi dengan boneka. Setelah Yang Kai pergi, tentara timur dan barat mengubah arah seperti yang telah diprediksi oleh Mi Jinglun, tetapi Orde ke-8 ke-5 tidak. Sebaliknya, mereka langsung menuju Great Evolution Pass. Sekarang, mereka hanya tinggal setengah bulan lagi dari Great Evolution Pass. Sebelum ini, mereka berlima belum pernah bertemu pasukan klan tinta hitam, tetapi selama beberapa hari terakhir, mereka terus-menerus menghadapi tim kecil dari klan tinta hitam. Tim kecil ini paling banyak dijaga oleh Tuan Feodal, jadi bagaimana mungkin pasukan seperti itu menjadi lawan mereka? Secara alami, jika mereka bertemu dengan sebuah kelompok, mereka akan membunuh pasukan klan tinta hitam yang mereka temui tanpa ampun. Pertemuan yang sering dengan tim kecil klan tinta hitam berarti bahwa klan tinta hitam di Great Evolution Pass telah menyadarinya. Pada saat tertentu, pemimpin kelompok, Orde ke-8, tiba-tiba berhenti dan mengirimkan transmisi suara, "Sudah waktunya, bergeraklah." 4 lainnya mengangguk. Masing-masing dari mereka mengeluarkan Space Ring, dan saat Divine Sense mereka melonjak, sejumlah besar boneka tiba-tiba muncul. Masing-masing boneka ini memancarkan aura Master Open Heaven Stage Orde ke-5, beberapa di antaranya bahkan memiliki aura Orde ke-6 atau Orde ke-7. Salah satunya mungkin bukan masalah besar, tetapi ketika mereka berkumpul bersama, aura mereka membubung ke langit. Saat jumlah boneka meningkat, aura mereka menjadi lebih menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Sebanyak 60 hingga 70 ribu boneka dengan cepat dipanggil oleh 5 Master Orde ke-8. Boneka-boneka ini semuanya berpakaian rapi dan sumber energinya ditempatkan terlebih dahulu. Saat 5 Indra Ilahi Orde ke-8 melonjak, mereka mengeluarkan perintah yang sangat sederhana kepada pasukan boneka. Pada saat berikutnya, pasukan boneka yang luar biasa diam-diam berangkat menuju Great Evolution Pass. Untuk mengeluarkan perintah ke-60 atau 70 ribu boneka sekaligus, setiap master tahap Open Heaven Orde ke-8 akan bertanggung jawab atas lebih dari 10 ribu boneka. Bahkan dengan kultivasi mendalam mereka, wajah mereka masih pucat. Ini juga alasan mengapa 5 Master Orde ke-8 harus bertindak bersama. Dengan begitu sedikit dari mereka, mustahil untuk mengendalikan boneka-boneka ini. Setelah melepaskan puluhan ribu boneka ini, misi 5 Master Orde ke-8 selesai. Menyaksikan pasukan boneka secara bertahap menghilang ke kejauhan, mereka berlima beristirahat sejenak sebelum berbalik dan terbang ke kedalaman kehampaan. Mereka masih harus bertemu dengan tentara. Ketika saatnya tiba untuk menyerang pedalaman klan tinta hitam datang, mereka berlima akan dibutuhkan. Tentara boneka terus maju. Setelah hanya 2 jam, sekelompok dari klan tinta hitam memperhatikan momentum pasukan besar ini. Mau bagaimana lagi, aura ini terlalu mengejutkan, seperti lampu terang di malam yang gelap, sehingga sulit bagi klan tinta hitam di dekatnya untuk tidak merasakannya. Pemimpin tim klan tinta hitam ini adalah Tuan Feodal yang telah menerima perintah untuk menyelidiki keberadaan pasukan ras manusia. Beberapa hari terakhir ini, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi hari ini dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Awalnya, dia ingin lebih dekat dan mengamati situasi dengan cermat, tetapi karena aura yang luar biasa, dia tidak berani terlalu dekat, hanya meliriknya dari kejauhan sebelum menjadi pucat. Dengan sekali pandang, dia melihat puluhan ribu tentara ras manusia berbaris menuju Great Evolution Pass. Tuan Feodal ini tidak berani menunda dan dengan cepat mengirim pesan ke belakang sambil mundur untuk mengamati pergerakan pasukan ras manusia. Beberapa hari kemudian, dengan upaya beberapa tim klan tinta hitam, berita itu akhirnya mencapai Great Evolution Pass. Di dalam aula raksasa, sekelompok penguasa wilayah berbicara dengan keras. Dengan sepasang sayap hitam pekat di punggungnya, Tuan Kerajaan klan tinta hitam masih beristirahat dengan tangan di wajahnya, matanya terpejam seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Tiba-tiba, seorang Tuan Feodal bergegas masuk dan berbisik kepada Hong Di sebelum dengan cepat mundur. Suara dari penguasa wilayah menghilang dan semua orang menoleh untuk melihat Hong Di. Hong Di melangkah maju dan membungkuk,
Tuan Kerajaan, pasukan ras manusia sedang bergerak. Tuan Kerajaan membuka matanya sedikit, bicaralah. Laporan itu mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, dari arah Wind and Cloud Pass, pasukan ras manusia ditemukan, berjumlah sekitar 60 atau 70 ribu, langsung menuju Great Evolution Pass. Tuan Feodal telah memantau gerakan mereka, tetapi dia belum menemukan tanda-tanda mereka mengubah rute mereka. Petik 2. Ras manusia arogan, mencoba untuk mengalahkan Great Evolution Pass hanya dengan 60 atau 70 ribu orang. Konyol. Ini hanya manusia dari Wind and Cloud Pass, tapi bagaimana dengan Azure Void Pass? Mungkin ada lebih dari 100 ribu dari mereka. Petik 2. Jadi bagaimana jika 100 ribu? Dengan Great Evolution Pass sebagai penghalang dan klan tinta hitam saya memiliki hampir 1 juta orang, apalagi 100 ribu, bahkan jika itu 2 kali lebih banyak, ras manusia dapat melupakan keberhasilan. Itu benar, jika ras manusia tidak menyerang, maka biarlah. Tetapi jika mereka berani menyerang, mereka akan hancur. Tuan Kerajaan, bawahan ini meminta izinmu untuk melawan ras manusia. Sekelompok penguasa wilayah membuat keributan, mengambil keuntungan dari medan dan kekuatan mereka jauh melebihi ras manusia, jadi mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk tidak menganggap serius pasukan ras manusia. Namun, karena Raja Kerajaan tidak berbicara, mereka tidak berani bertindak gegabah tidak peduli seberapa keras keributan mereka. Tuan Kerajaan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum bertanya, bisakah Anda menentukan posisi manusia Orde ke-9? Hong Di menjawab, tidak ada laporan tentang ini dari Tuan Feodal, tetapi ras manusia Orde ke-9 pasti akan datang dari Wind and Cloud Pass. Tuan Kerajaan dengan acuh tak acuh mengangguk dan dengan ringan berkata, pergi buat persiapan, sepertinya ras manusia akan segera tiba. Ya, kelompok penguasa wilayah mengangguk dan mengepalkan tinju mereka. Berita dari depan terus menyebar menuju Great Evolution Pass. Pasukan ras manusia berjarak kurang dari 8 hari dari Great Evolution Pass, dan mereka tidak berhenti atau mengubah arah. Pasukan ras manusia hanya berjarak 5 hari dari Great Evolution Pass. Pasukan ras manusia hanya berjarak 3 hari dari Great Evolution Pass. Pasukan ras manusia hanya tinggal sehari lagi dari Great Evolution Pass. Di suatu tempat di luar Great Evolution Pass, di sebuah fragmen benua terapung, Ouyang Liye dan muridnya diam-diam menyembunyikan diri. Lokasi ini sedikit lebih dekat ke tempat mereka bersembunyi daripada terakhir kali mereka berada di sini, jadi bisa dikatakan cukup berani. 5202. Dalam posisi ini, jika pasangan master dan murid ditemukan oleh klan tinta hitam, bahkan jika ada master Orde ke-8, yaitu Ouyang Liye, mereka bisa melupakan untuk melarikan diri dari tempat ini, karena Raja Klan Tinta Hitam yang bertanggung jawab atas Great Evolution Pass akan tiba di sini dalam sekejap dan menyerang mereka. Gong Lian sangat tidak senang, merasa bahwa tuannya sedang mencari kematian. Namun, sebagai seorang murid, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan tuannya dan hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Karena mereka terlalu dekat, meskipun Ouyang Liye telah menyembunyikan aura dan sosoknya, dia tidak berani melihat ke arah Great Evolution Pass. Dia khawatir pandangan sekilas darinya akan membangkitkan kewaspadaan para master klan tinta hitam. Jadi dari awal hingga akhir, dia menyuruh murid-muridnya menyelidiki situasi jalur evolusi besar. Kemampuan khusus bawaan Gong Lian tidak hanya memungkinkan dia untuk memiliki persepsi yang sangat tajam tentang bahaya yang akan datang, tetapi ketika dia ingin menyelidiki sesuatu, dia akan menurunkan keberadaannya sendiri seminimal mungkin. Selama dia berhati-hati, bahkan Raja Kerajaan tidak akan memperhatikannya. Hari-hari ini, Gong Lian sangat lelah. Dia selalu menjadi orang yang malas, tetapi sekarang dia harus terus memantau pergerakan Great Evolution Pass dan melaporkan kepada tuannya tentang perubahan situasi di sana, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk linglung. Harus diketahui bahwa hobi terbesarnya dalam hidupnya adalah berkeliaran dengan linglung. Dalam situasi seperti itu, dia akan dapat mengosongkan tubuh dan pikirannya dan mendapatkan kepuasan yang tak tertandingi. Bocah kecil, Ouyang Liye tiba-tiba meraih siku muridnya, karena muridnya sudah lama tidak bergerak, apakah kamu melamun lagi? Gong Lian mundur sedikit dan menyangkal dengan datar, tidak. Saya sedang menyelidiki pergerakan klan tinta hitam di Great Evolution Pass. Guru, jangan terus memfitnah saya, setidaknya beri murid ini kepercayaan. Petik 2. Bagaimana mungkin Ouyang Liye tidak mengetahui kepribadian muridnya? Dia tidak mengeksposnya dan hanya bertanya, apakah sesuatu terjadi di sana? Tidak banyak perubahan, tetapi 4 dinding Great Evolution Pass tampaknya memiliki lebih banyak master klan tinta hitam, sepertinya. Titik. Apa? Ouyang Liye bertanya. Mereka sepertinya menjaga sesuatu. Gong Lian bertanya dengan ragu.
Mulut Ouyang Liye berkedut saat dia berkata, mereka memiliki hampir 1 juta tentara yang ditempatkan di sini, tentu saja mereka telah menjaga dari invasi ras manusiaku. Ini tidak sama, Gong Lian menggelengkan kepalanya, sebelumnya, meskipun mereka telah menempatkan pasukan mereka tidak memobilisasi begitu banyak orang. Sekarang, perasaan yang mereka berikan kepadaku adalah bahwa pasukan ras manusia kita akan segera tiba dan mereka sudah bersiap untuk perang. Ouyang Liye mengangkat alisnya, klan tinta hitam sedang membuat persiapan. Mungkinkah saudara Mi membuat semacam gerakan? Petik 2. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Jika Mi Jinglun benar-benar memiliki semacam gerakan, dia pasti akan menemukan cara untuk memberitahunya. Dia bahkan tidak akan memanggil, tetapi jika itu bukan tentara utara dan selatan, mungkinkah itu tentara timur dan barat? Ouyang Liye dengan cepat bertanya, ke arah mana pertahanan klan tinta hitam saat ini fokus? Kiri atau kanan? Jika itu adalah sisi kiri, itu untuk berjaga-jaga terhadap tentara timur dan barat. Jika itu adalah sisi kanan, itu untuk berjaga-jaga terhadap tentara utara dan selatan. Gong Lian berkata, dari tempat saya berdiri, itu ke kiri. Ada lebih dari selusin penguasa wilayah yang berdiri di atas tembok, semuanya melihat ke atas. Petik 2. Ouyang Liye mengerutkan kening. Klan tinta hitam Great Evolution Pass memang menjaga terhadap tentara timur dan barat, tetapi jika itu masalahnya, mengapa tentara timur dan barat belum menghubunginya? Apakah tentara timur dan barat bersiap untuk menyerang? Xiang San tidak begitu bodoh. Bahkan jika Xiang San tidak bisa diandalkan, masih ada leluhur tua yang mengawasi. Tepat saat dia merasa curiga, Gong Lian tiba-tiba mengerutkan kening, Tuan, saya merasa ada sesuatu yang akan datang. Apa itu? Tuan kerajaan klan tinta hitam. Ouyang Liye terkejut. Gong Lian menggelengkan kepalanya, ini bukan raja klan tinta hitam, tidak ada rasa krisis, tetapi auranya kuat, sangat kuat. Ouyang Liye tidak tahu apa yang dibicarakan muridnya, tapi dia mengerti bahwa dia tidak akan bertindak gegabah. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak berani bertindak gegabah dalam posisinya saat ini, jika tidak, dia akan bisa melepaskan Divine Sense-nya. Namun, tidak perlu baginya untuk merasakannya. Tidak lama setelah Gong Lian selesai berbicara, Ouyang Liye memperhatikan sesuatu yang baru saja dia sebutkan. Itu memang sangat kuat. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, aura ini masih ditransmisikan dari kehampaan. Namun, yang membingungkan Ouyang Liye adalah bahwa meskipun aura ini kuat, itu agak kacau, seolah-olah aura yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Berpikir demikian, ekspresi Ouyang Liye sangat berubah. Tidak seperti Ouyang Liye dan penyelidikan hati-hati muridnya, pada saat ini, lebih dari selusin penguasa wilayah berdiri berdampingan di tembok kota yang menjulang menghadap arah angin dan awan pas. Di bawah persepsi yang kuat dari seorang penguasa wilayah, mereka dapat dengan jelas merasakan momentum yang menakjubkan dari pasukan besar ras manusia yang berjarak setengah hari dari Great Evolution Pass. Aura ini seperti pedang terhunus, menekan ke depan dengan momentum yang menakutkan. Meskipun penguasa wilayah telah membual di aula sebelumnya, ketika mereka secara pribadi merasakan aura ini, ekspresi mereka tidak bisa membantu menjadi serius. Ras manusia sudah gila. Mereka benar-benar datang langsung tanpa niat menyembunyikan diri, ini sama sekali tidak menganggap serius klan tinta hitam. Pasukan ras manusia akan segera tiba, jadi klan tinta hitam tidak bisa tinggal diam. Saat penguasa wilayah menurunkan perintah mereka, kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak. Dalam sekejap, seluruh jalur evolusi hebat terasa seperti badai akan datang, dan atmosfer yang menindas menyelimuti seluruh celah gunung. Tuan, ini buruk, ini adalah pasukan ras manusia. Setengah hari kemudian, Gong Lian tiba-tiba berteriak. Wajah Ouyang Liye tenggelam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, dia sudah berspekulasi tentang ini sebelumnya. Aura yang mencengangkan dan kacau jelas merupakan kemajuan pasukan. Adapun mereka yang datang dari Wind and Cloud Pass, selain tentara timur dan barat Great Evolution, tidak ada orang lain. Apa yang coba dilakukan Xiang San? Apakah dia mencari kematian? Ouyang Liye sudah menggenggam artefak komunikasi di tangannya dan mencoba menghubungi pihak lain dengan Divine Sense-nya, tetapi tidak ada jawaban. Sial. Ouyang Liye mengutuk Xiang San di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur tua, tetapi mereka sebenarnya mengizinkan orang ini menjadi komandan resimen tentara timur. Sekarang, tentara timur dan barat akan jatuh di bawah kepemimpinannya. Jika tentara timur dan barat dikalahkan, bagaimana tentara utara dan selatan dapat bertahan? Haruskah dia membiarkannya, atau haruskah dia mencoba menyelamatkan mereka? Sebelum tentara timur dan barat bertindak,
Tidakkah mereka tahu bagaimana cara menanyakan situasi Great Evolution Pass? Bagi mereka yang terburu-buru, bukankah ini terlalu meremehkan klan tinta hitam? Atau apakah mereka berpikir bahwa Great Evolution Pass tidak memiliki banyak klan tinta hitam? Namun, Ouyang Liye melihat dengan matanya sendiri bahwa Great Evolution Pass saat ini memiliki hampir 1 juta tentara dan bahkan seorang raja kerajaan secara pribadi mengawasinya. Belum lagi pasukan timur dan barat, bahkan jika seluruh pasukan evolusi hebat dikumpulkan bersama, mustahil untuk menangkap Great Evolution Pass dalam waktu singkat. Bagaimana dengan leluhur tua? Jika tentara timur dan barat begitu ceroboh, mengapa leluhur tua yang menemani mereka tidak menghentikan mereka? Ada terlalu banyak keraguan. Apakah kamu yakin itu tentara ras manusia? Meskipun dia hampir yakin, dia masih harus bertanya. Gong Lian mengangguk, aku bisa melihatnya, itu pasti tentara ras manusia. Ouyang Liye patah hati. Setelah waktu yang lama, dia bertanya, berapa banyak? Sekarang, dia hanya berharap bahwa tentara timur dan barat tidak menginvestasikan semua kekuatan mereka ke dalam pertempuran ini. Jika demikian, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Gong Lian menjawab, beberapa puluh ribu. Ouyang Liye tidak bisa menahan kutukan. Dia sudah bisa meramalkan akhir dari tentara timur dan barat. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak, setidaknya 60 atau 70 ribu, tambah Gong Lian. Ouyang Liye tertegun sejenak sebelum berbalik untuk melihat muridnya. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, ada berapa puluh ribu. Gong Lian menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil, guru. Jika saya membuka mata lebar-lebar, saya mungkin mengekspos diri saya, tetapi saya tidak salah, setidaknya ada 60 atau 70 ribu dari mereka. Petik 2. Karena Gong Lian sangat yakin, itu berarti dia benar. Ouyang Liye agak bingung. 60 sampai 70 ribu. Dari mana 60 hingga 70 ribu itu berasal? Tentara timur dan tentara barat seharusnya memiliki sekitar 30 ribu tentara, tetapi jika digabungkan, hanya ada 60 ribu. Karena mereka datang dari Wind and Cloud Pass, mereka pasti dari East West Army. Bagaimana mungkin jumlah mereka menjadi 2 kali lipat? Mungkinkah tentara utara dan selatan bertemu satu sama lain? Tapi Mi Jinglun tidak mengirim siapapun untuk memberitahunya. Ini buruk, Tuan, pasukan timur dan barat langsung menuju Great Evolution Pass. Ini buruk, guru. Tentara timur dan barat akan memasuki jangkauan serangan evolusi besar, tetapi mereka tidak berniat untuk berhenti. Petik 2. Ini buruk, Tuan, klan tinta hitam telah mulai menyerang. Tentara timur dan barat di garis depan telah menderita banyak korban. Ini buruk, guru. Titik. Setiap kali Gong Lian memanggil, jantung Ouyang Liye akan berhenti berdetak. Meskipun dia adalah seorang Master Orde ke-8, dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia tidak tahan lagi dan tidak sabar untuk mempertaruhkan telinganya untuk tidak mendengarkan teriakan muridnya. Namun, bahkan jika dia tidak mendengarkan, kekalahan tentara timur dan barat tidak dapat dihindari. Dia juga berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya untuk memperingatkan tentara timur dan barat tentang situasi Great Evolution Pass, tetapi dia masih memiliki secercah harapan bahwa ini akan menjadi strategi tentara timur dan barat. Lagi pula, ada leluhur tua yang mengawasi mereka, jadi jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya akan berbeda, tetapi sekarang sepertinya ini hanya angan-angannya sendiri. Tuan, ini agak aneh, kata Gong Lian tiba-tiba. Apa? Ouyang Liye bertanya dengan sungguh-sungguh. Gong Lian berkata, ada yang salah dengan manusia di sana. Mereka hanya menerima pukulan dan tidak melawan. Lebih dari 10.000 dari mereka telah jatuh, tetapi masih belum ada tanda-tanda mereka melawan, dan tidak ada tanda-tanda kultivator Open Heaven Stage sekarat. Petik 2. Ketika Gong Lian mengatakan ini, Ouyang Liye tiba-tiba bereaksi. Memang, jatuhnya seorang kultivator Open Heaven Stage memiliki jejaknya sendiri. Jika seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi jatuh, itu akan menyebabkan kegemparan, tetapi bahkan sekarang, dia belum merasakan tanda-tanda seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi jatuh. Lebih dari 10.000 orang telah jatuh, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda kematian kultivator Open Heaven Stage, jadi ini agak tidak masuk akal. Aura Open Heaven Stage terus-menerus layu, tetapi ada sesuatu yang salah. Serangan klan tinta hitam terus berlanjut tanpa gangguan, dan berbagai artefak dan arai roh yang telah dipasang di tembok kota mulai melepaskan kekuatan mereka, berubah menjadi serangan mengerikan yang membombardir pasukan ras manusia. Ouyang Liye bisa dengan jelas merasakan serangan ini. Namun, dia tidak merasakan jejak ras manusia yang melawan. Di medan perang, tampaknya hanya ada sisa-sisa kekuatan artefak dan arai roh yang mendatangkan malapetaka, tanpa ada kekuatan dunia yang bocor. Mengapa ras manusia tidak membalas? 5203
Bahkan dari kejauhan, Ouyang Liye dan muridnya bisa merasakan ketidaknormalan pasukan ras manusia, jadi tidak mungkin para master klan tinta hitam di Great Evolution Pass tidak akan menyadarinya. Faktanya, mereka telah menemukannya lebih awal dari Ouyang Liye dan muridnya. Dengan 60 hingga 70 ribu tentara ras manusia menyerang dengan cara yang begitu mendominasi, meskipun klan tinta hitam tampaknya tidak menganggap serius hal-hal di permukaan, tindakan mereka sebenarnya cukup stabil. Klan tinta hitam tidak keluar dari pengasingan untuk bertarung. Pendekatan mereka saat ini sama dengan yang dilakukan oleh ras manusia of Great Evolution Pass 30 ribu tahun yang lalu, mengandalkan bahaya dari gunung untuk melemahkan pasukan ras manusia. Dengan demikian, ketika puluhan ribu tentara ras manusia memasuki jangkauan serangan, di bawah perintah penguasa wilayah, arai roh dan artefak yang dipasang di tembok kota mulai menunjukkan kekuatan mereka. Tingkat arai roh dan artefak yang diatur di tembok kota ini tidak dapat dibandingkan dengan jalur gunung manusia manapun. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka jauh lebih rendah. Terlepas dari apakah itu artefak Refiners atau arai masters, bakat seperti itu sangat langka di pihak klan tinta hitam, dan sumber utama mereka untuk ini adalah murid tinta hitam. Selama 30 ribu tahun terakhir, meskipun banyak dari klan tinta hitam telah mengabdikan diri mereka untuk mengolah pemurnian artefak dan arai dao, mungkin karena perbedaan ras mereka, pemurnian artefak ras manusia dan arai dao tidak sepenuhnya dipahami oleh klan tinta hitam, jadi mereka tidak akan pernah bisa mencapai banyak hal dengan cara yang tidak lazim ini. Karena itu, artefak yang disempurnakan di sini tidak bermutu tinggi, jadi kekuatan mereka secara alami tidak terlalu tinggi. Namun, setelah 30 ribu tahun persiapan, masih ada banyak dari mereka. Awalnya, menurut perkiraan penguasa wilayah, dengan bantuan arai roh dan artefak, mereka mungkin dapat menyebabkan beberapa korban pada pasukan ras manusia, tetapi korbannya tidak boleh terlalu tinggi. Ras manusia tidak bodoh, mereka secara alami tahu bagaimana bertahan melawan serangan. Yang paling penting, itu bisa menekan arogansi ras manusia. Namun, ketika pertempuran dimulai, kekuatan arai roh dan artefak ini mengejutkan semua klan tinta hitam. Di bawah selubung sinar cahaya ini, ras manusia jatuh ke tanah seperti tumpukan jerami, tubuh mereka hancur dan tulang mereka hancur. Hasil ini mengejutkan dan menyenangkan para penguasa wilayah. Meskipun mereka tidak tahu mengapa ras manusia begitu lemah, mereka senang melihat hasil ini. Namun, karena jumlah pasukan ras manusia berkurang, situasinya menjadi lebih berbahaya. Menghadapi serangan luar biasa dari klan tinta hitam, pasukan ras manusia tidak punya niat untuk melawan atau bahkan bertahan. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati, yang mereka pedulikan hanyalah maju ke depan, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Apa yang membuat penguasa wilayah lebih khawatir adalah bahwa setelah jatuhnya ras manusia, tidak ada tanda-tanda kematian mereka. Selain itu, bagaimana dengan kapal perang ras manusia? Tidak peduli zona perang mana itu, ketergantungan terbesar ras manusia adalah kapal perang mereka, yang berguna untuk pertempuran ofensif dan defensif. Meskipun zona perang evolusi hebat tidak bertarung selama lebih dari 30 ribu tahun, penguasa wilayah mana yang hadir yang tidak membantu pertempuran Azure Void Pass dan Wind and Cloud Pass. Setiap beberapa ratus atau 1000 tahun, mereka bertarung dengan ras manusia. Semua penguasa wilayah sangat menyadari kekuatan kapal perang ras manusia dan tidak pernah melupakannya. Ada puluhan ribu tentara ras manusia, namun tidak ada satupun kapal perang yang menemani mereka. Ini jelas tidak normal. Dari saat pasukan ras manusia muncul dalam jangkauan serangan, hanya beberapa jam telah berlalu dan hanya beberapa ribu orang yang tersisa. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, arai roh yang berdengung dan artefak di tembok kota berangsur-angsur menjadi tenang. Semua kelainan ini terlalu jelas, jadi bagaimana mungkin Hong Di tidak menyadarinya? Para penguasa wilayah lainnya juga memperhatikan. Di bawah pengawasan penguasa wilayah, ribuan kultivator ras manusia yang tersisa terus bergegas menuju Great Evolution Pass dan segera tiba beberapa ratus kilometer di bawah tembok. Pada titik ini, penguasa wilayah sudah bisa melihat beberapa petunjuk. Saat Hong Di mengerutkan kening, dia mengulurkan tangannya dan meraih seorang prajurit ras manusia beberapa ratus kilometer jauhnya. Semua penguasa wilayah berbalik untuk melihatnya dengan ekspresi muram. Benda di depannya ini tidak memiliki vitalitas sama sekali, jadi bagaimana mungkin itu adalah prajurit manusia? Itu hanyalah boneka dengan lapisan pakaian. Namun, boneka ini sebenarnya memancarkan aura Open Heaven Orde ke-6. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa puluhan ribu tentara ras manusia dari sebelumnya semuanya adalah boneka seperti ini,
Tetapi karena jumlahnya terlalu banyak dan aura yang mereka pancarkan terlalu kuat, bahkan penguasa wilayah tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Ini menyebabkan mereka berpikir bahwa pasukan ras manusia benar-benar dapat menyerang Great Evolution Pass. Apa yang diinginkan ras manusia? Salah satu penguasa wilayah bertanya dengan rasa ingin tahu. Para penguasa wilayah terdiam, tidak ada dari mereka yang tahu mengapa ras manusia melakukan ini. Hong Di berkata dengan suara rendah, pasti ada yang salah dengan situasi ini. Tidak mudah untuk memperbaiki puluhan ribu boneka. Ras manusia pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Masalah ini harus dilaporkan kepada Raja Kerajaan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengambil boneka itu dan pergi, jelas berniat untuk melaporkan masalah ini kepada Raja Kerajaan. Di luar Great Evolution Pass, Ouyang Lie dan muridnya bersembunyi. Gong Lian mengerutkan kening, Tuan, puluhan ribu tentara ras manusia benar-benar musnah. Berita ini cukup untuk membuat siapapun pingsan, tetapi pada saat ini, Ouyang Lie benar-benar tenang. Dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi di sana, dia hampir yakin bahwa ini adalah strategi tentara timur dan barat. Saat dia bertekad untuk kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam untuk mendiskusikan masalah ini dengan Mi Jinglun, manik pesan di sakunya tiba-tiba menunjukkan reaksi halus. Ouyang Lie dengan cepat mengeluarkan manik pesannya dan berkonsentrasi. Itu adalah Divine Sense yang tidak dikenal yang melaporkan kepadanya bahwa itu adalah Yang Kai dari pasukan timur dan barat Great Evolution. Ada laporan militer dan menanyakan lokasinya. Ouyang Lie telah menunggu tentara timur dan barat untuk menghubunginya, tetapi dia tidak berharap untuk menunggu sampai hari ini, jadi dia segera memberitahu mereka tentang lokasinya. Sesaat kemudian, sesosok diam-diam terbang dari kejauhan. Hanya ketika sosok ini berjarak 1 juta kilometer, Ouyang Lie menyadarinya. Ini jelas agak tak terbayangkan, menunjukkan bahwa teknik penyembunyian orang ini sangat mendalam. Ouyang Lie terus-menerus memberinya arahan. Sesaat kemudian, Yang Kai akhirnya tiba di benua terapung tempat Ouyang Lie dan muridnya bersembunyi. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, Komandan Resimen Ouyang ini cukup berani. Dari lokasi ini, Yang Kai dapat dengan jelas melihat situasi di Great Evolution Pass, yang hanya beberapa puluh juta kilometer jauhnya. Dalam perjalanannya ke sini, dia tidak menemui kesulitan apapun, tetapi dia telah membuang banyak waktu untuk menghindari tim klan tinta hitam yang mencari-cari. Itu sebabnya dia baru saja menghubungi Ouyang Lie sekarang. Ketika dia tiba di benua terapung, dia tidak menemukan sosok Ouyang Lie. Saat dia bingung, dia merasakan fluktuasi energi yang samar tidak jauh darinya dan sebuah pesan dari Ouyang Lie datang dari manik pesan. Yang Kai mengerti dan dengan cepat bergegas, dengan cepat melewati lapisan arai roh dan tiba di tempat tersembunyi. Ada dua orang di depannya, seorang pria tua kekar dengan rambut merah dan seorang pria muda yang tampak seumuran dengannya. Namun, untuk beberapa alasan, ketika Yang Kai melihat pemuda ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kata malas. Pemuda ini tampak memancarkan aura malas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang Kai menyapa Tuan Ouyang. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Kamu dari tentara timur barat. Ouyang Lie menilai dia. Ya, Yang Kai menjawab, merasa seolah-olah Komandan Resimen Ouyang ini sedang marah. Intelijen militer apa yang dimiliki Xiang San? Mengapa tentara timur dan barat belum bertemu dengan tentara utara dan selatan saya? Ouyang Lie bertanya dengan suara rendah. Yang Kai menjelaskan, tentara timur dan barat tidak akan bertemu dengan tentara utara dan selatan untuk saat ini. Rencana awal telah berubah. Ouyang Lie dengan sabar berkata, bicaralah. Yang Kai melanjutkan untuk menjelaskan apa yang dia katakan kepada Mi Jinglun sebelumnya, dan ketika Ouyang Lie mendengar ini, ekspresinya menjadi suram. Setelah sepenuhnya memahami seluruh rencana, ekspresi tidak senangnya akhirnya santai. Aku bertanya-tanya mengapa Xiang San begitu bodoh, jadi begitulah. Ouyang Lie mengusap dagunya, jadi 60 atau 70 ribu pasukan yang dibunuh oleh klan tinta hitam barusan hanyalah boneka. Petik 2. Yang Kai terkejut, baru saja, murid ini memperhatikan beberapa gerakan dari sisi Great Evolution Pass dalam kehampaan. Apakah mereka membunuh boneka-boneka itu? Petik 2. Ouyang Lie mengangguk, sekitar 60 hingga 70 ribu boneka telah dimusnahkan. Berhenti sejenak, dia bertanya, karena tempat ini telah menarik perhatian klan tinta hitam, pasukan timur dan barat seharusnya sudah mengambil tindakan, kan? Murid tidak tahu, tapi karena Komandan Resimen Xiang San telah membuat keputusannya, waktunya pasti akan diatur. Selain itu, ketika murid datang dari pihak Tuan Mi bertanya apakah klan tinta hitam memiliki tanda-tanda menyimpan pasukan di Great Evolution Pass.
Ouyang Lie mengangguk, baru-baru ini, Klan Tinta Hitam telah mengirim 1 juta pasukan ke Great Evolution Pass, dan bahkan Raja Klan Tinta Hitam telah bergegas untuk mengawasinya secara pribadi. Setelah dia selesai berbicara, dia hanya bisa mendecakkan lidahnya. Xiang San, rubah tua itu, memikat Raja Kerajaan ke sini, tetapi memimpin pasukannya untuk menyerang pedalaman Klan Tinta Hitam. Bukankah Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam akan marah sampai mati? Petik 2. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, dikombinasikan dengan berbagai informasi yang dia kumpulkan, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang rencana Xiang San. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Jika deduksi Mi Jinglun benar, maka rangkaian rencana ini telah dipicu oleh 300.000 bala bantuan Klan Tinta Hitam. Mungkin ketika Xiang San menemukan 300.000 bala bantuan Klan Tinta Hitam, dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya, jadi semua tindakan selanjutnya adalah mempersiapkan penyergapan. Rencana ini telah dibuat dengan tergesa-gesa, tetapi persiapan yang dilakukan di jalan sudah cukup untuk mengimplementasikannya dengan sempurna. Merupakan berkah bagi Great Evolution Army untuk memiliki komandan resimen yang berpandangan jauh ke depan. Seperti yang dikatakan Ouyang Lie, Xiang San telah memikat Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam ke jalan evolusi hebat sementara dia sendiri memimpin pasukan untuk menyerang pedalaman Klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam di sisi lain pasti tidak akan lebih baik. Mi Jinglun juga cukup cakap, mampu menyimpulkan rencana tentara Timur Barat melalui beberapa petunjuk. Dibandingkan dengan para Fogey tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bertarung dengan Klan Tinta Hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Yang Kai merasa bahwa kepolosannya seperti selembar kertas kosong. Namun, sebagai seorang prajurit ras manusia, dia tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak. Dengan kultivasi dan statusnya saat ini, yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana memimpin pasukan Fajar dan membunuh lebih banyak musuh di medan perang. Adapun situasi pertempuran secara keseluruhan, para petinggi secara alami akan mempertimbangkannya. Mungkin hanya setelah dia menerobos ke Orde ke-8 dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan para petinggi. 5204. Di aula pertemuan Great Evolution Pass, Raja Kerajaan masih duduk di singgasana kerangkanya, dengan selusin penguasa wilayah berdiri di kedua sisinya. Saat ini ada lebih dari 30 penguasa wilayah berkumpul di Great Evolution Pass. Untuk melawan 60 atau 70 ribu manusia yang datang dari Wind and Cloud Pass, setengah dari penguasa wilayah dipimpin oleh Hong Di untuk mengatur pertahanan sementara setengah lainnya tetap di aula utama untuk menunggu berita. Lagi pula, masih ada pasukan ras manusia yang tersembunyi di dekat Azure Void Pass. Tidak ada yang tahu kapan pasukan ras manusia ini akan muncul, jadi Klan Tinta Hitam harus meninggalkan sejumlah pasukan untuk menjaga mereka. Mereka mengira bahwa pasukan ras manusia dari dua arah yang berbeda akan tiba-tiba melancarkan serangan ke Great Evolution, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sementara pertempuran itu sangat hidup, itu benar-benar sunyi. Pasukan ras manusia yang mendekat dari Azure Void Pass belum mengeluarkan satu suara pun, jadi tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Jika Raja Kerajaan bisa mengambil tindakan, dia mungkin bisa menemukan tempat persembunyian pasukan ras manusia ini, tapi lawan Raja Kerajaan ditakdirkan untuk menjadi leluhur tua ras manusia. Sebelum pertempuran besar, Raja Kerajaan perlu menghemat kekuatannya. Saat para penguasa wilayah diam-diam mendiskusikan pergerakan pasukan ras manusia, Hong Di tiba-tiba menyerbu masuk. Percakapan antara penguasa wilayah langsung terhenti saat mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Hong Di. Hong Di membungkuk dan berkata, Tuan Kerajaan, pasukan ras manusia itu palsu, 60 atau 70 ribu dari mereka semua adalah boneka yang mengenakan pakaian berlapis. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, dan sekarang hampir semuanya telah musnah. Saat dia berbicara, dia melemparkan boneka di tangannya ke tanah. Semua penguasa wilayah melihat ke bawah dan terkejut. 60 atau 70 ribu tentara ras manusia sebenarnya hanyalah boneka. Raja Kerajaan yang duduk di atas juga membuka matanya sedikit dengan tatapan bingung. Meskipun dia adalah seorang Raja Kerajaan dengan kekuatan luar biasa, dia bukan cacing di perut ras manusia, jadi tanpa informasi yang cukup, dia tidak dapat menentukan apa yang ingin dilakukan oleh ras manusia. Namun, jika 60 atau 70 ribu tentara ras manusia hanyalah boneka, di mana tentara ras manusia yang sebenarnya? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Klan Tinta Hitam telah sangat mengalami pengkhianatan ras manusia, dan sekarang ras manusia bersedia memperbaiki begitu banyak boneka untuk menarik perhatian mereka, jelas mereka memiliki semacam skema. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam samar-samar merasakan sedikit kegelisahan. Pada saat ini, seorang tuan feodal bergegas masuk dari luar dan berteriak,
Tuan Hongdi, bawahan ini memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Memutar kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa Tuan Feodal ini adalah orang yang mengawasi sarang tinta hitam dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari seluruh zona perang. Melihat ekspresi paniknya, jelas sesuatu yang besar telah terjadi. Hongdi berbalik untuk melihat raja kerajaan dan meminta izin sebelum bertanya, ada apa? Tuan Feodal membungkuk dan berkata, beberapa saat yang lalu, berita datang dari sarang tinta hitam dari Tuan Wilayah Zechung dan menemukan sejumlah besar manusia. Tampaknya menjadi pasukan ras manusia sekitar 30.000. Petik 2. Apa? Mendengar ini, Zechung terkejut dan segera berdiri. Dia telah melarikan diri dalam kehampaan selama lebih dari 1 tahun sekarang dan baru saja berhasil melarikan diri kembali ke Great Evolution Pass sebelum menerima perintah dari Raja Kerajaan untuk mengumpulkan 30.000 pasukan bawahan dan membawa mereka ke Great Evolution Pass untuk membantu bertahan. Karena wilayahnya relatif dekat dengan Great Evolution Pass, dia tiba dengan cepat. Faktanya, penguasa wilayah yang direkrut oleh Raja Kerajaan kali ini semuanya milik pinggiran, karena hanya dengan melakukan itu pasukan klan tinta hitam dapat pindah ke jalur evolusi besar secepat mungkin. Bukannya penguasa wilayah di wilayah yang lebih dalam tidak ada hubungannya. Masing-masing dari mereka telah mengumpulkan sekitar 30.000 pasukan bawahan dan sedang menuju Great Evolution Pass, tinggal di daerah di mana tidak ada penguasa wilayah yang harus diawasi, menunggu perintah. Oleh karena itu, meskipun penguasa wilayah Zechung tidak berada di wilayahnya sekarang dan telah mengerahkan 30.000 pasukan bawahan, masih ada penguasa wilayah yang bergegas dari tempat lain di sana, jadi dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Namun, dengan kekuatan klan tinta hitam di sana, melawan 30.000 pasukan kuat dari ras manusia bukanlah hal yang optimis. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang komposisi pasukan ras manusia. Pasukan 30.000 mewakili puluhan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka semua adalah elit, tidak seperti pasukan klan tinta hitam yang memiliki campuran kekuatan baik dan buruk, ras manusia masih memiliki kapal perang mereka. Oleh karena itu, ketika Zechung mendengar bahwa 30.000 tentara telah muncul di wilayahnya, dia menjadi cemas. Dia tiba-tiba teringat pasukan ras manusia yang dia temui dalam perjalanan ke Wind and Cloud Pass. Itu sekitar 30.000 kuat. Mungkinkah kebetulan seperti itu? Jika itu benar-benar pasukan yang hebat, maka penguasa wilayah yang saat ini mengawasi wilayahnya kemungkinan besar akan mati. Belum lagi lusinan Orde ke-8, ada juga leluhur tua ras manusia di antara mereka. Bagaimana dengan sekarang? Di mana pasukan ras manusia? King Chun buru-buru bertanya. Tuan Feodal menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tetapi setelah menerima berita ini dari sarang tinta hitam dari Tuan Wilayah Zechung, kami kehilangan kontak dengannya. Selain itu, informasi yang kami terima dari sarang tinta hitam Raja Kerajaan menunjukkan bahwa sarang tinta hitam Tuan Wilayah Zechung telah benar-benar kehilangan kontak. Bahkan jejak keberadaannya telah terhapus. Zechung segera memucat dan dia jatuh kembali ke kursinya. Karena sarang tinta hitam tidak dapat dihubungi dan bahkan jejaknya telah terhapus, hanya ada satu kemungkinan, seluruh sarang tinta hitam telah dihancurkan. Tuan Feodal yang datang untuk melaporkan situasi telah mengatakannya beberapa saat yang lalu, yang berarti bahwa tidak butuh waktu lama bagi pasukan ras manusia untuk muncul dan menghancurkan sarang tinta hitam. Itu kemungkinan besar pasukan leluhur tua ras manusia, atau tidak ada alasan untuk sarang tinta hitamnya dihancurkan begitu cepat. Ras manusia sedang memancing harimau menjauh dari gunungnya. Hongdi menggertakkan giginya dan berkata, mereka pertama kali menggunakan boneka-boneka itu untuk menarik perhatian kita sehingga kita akan berpikir mereka mencoba menerobos, tetapi pada kenyataannya, tujuan mereka bukanlah Great Evolution Pass tetapi wilayah semua orang di sini. Begitu kata-kata ini keluar, para penguasa wilayah yang semula bersimpati pada Zechung semuanya panik. Awalnya, ketika sarang tinta hitam Tuan Wilayah Zechung dihancurkan, mereka agak senang bahwa pasukan ras manusia tidak pergi ke wilayah mereka, jika tidak, mereka yang akan menderita. Tapi sekarang tampaknya sarang tinta hitam penguasa wilayah Zechung adalah yang pertama dihancurkan, tapi itu jelas bukan yang terakhir. Sarang tinta hitam adalah dasar dari semua klan tinta hitam. Jika sarang tinta hitam dihancurkan, mustahil untuk melahirkan kekuatan baru. Pada saat itu, klan tinta hitam tidak lagi dapat mengandalkan angka untuk bersaing dengan ras manusia. Meskipun sarang tinta hitam tingkat raja wilayah masih bisa lahir dari sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan, setiap kali sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah lahir, mereka harus membayar harga yang mahal. Jika terlalu banyak sarang tinta hitam tuan-tuan wilayah dihancurkan,
mereka harus menunggu lama sebelum mereka bisa mendapatkan sarang tinta hitam mereka sendiri. Jika sarang tinta hitam raja kerajaan dihancurkan, para penguasa wilayah mau tak mau menggigil, tidak lagi berani memikirkannya. Sebelum Hong Di bisa menyelesaikan kalimatnya, aula tiba-tiba berdengung saat bayangan hitam terbang keluar. Tuan wilayah menoleh dan menemukan bahwa tuan kerajaan yang telah duduk di singgasana kerangka telah menghilang, dan orang yang bergegas keluar adalah tuan kerajaan. Tuan kerajaan klan tinta hitam, yang telah stabil seperti gunung sejak tiba di Great Evolution Pass, tidak bisa lagi duduk diam setelah mendengar bahwa pasukan ras manusia telah menembus wilayah tuan wilayah. Jelas, dia juga memikirkan konsekuensi mengerikan dari penghancuran sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan, jadi dia harus pergi dan menghentikan mereka. Untungnya, dia masih punya waktu. Ras manusia baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan zona perang ini, jadi tidak akan mudah untuk menemukan lokasi kota raja. Pada saat berikutnya, perintah raja kerajaan mencapai telinga penguasa wilayah. Setengah dari pasukan akan tetap tinggal untuk menjaga jalan evolusi besar sementara setengah lainnya akan menyerang dan bergegas ke kota raja secepat mungkin. Setelah menerima perintah, penguasa wilayah dengan cepat berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Lagi pula, perintah yang diturunkan oleh raja kerajaan tidak menyebutkan nama, jadi mereka harus membuat rencana. Siapa yang akan tinggal untuk mempertahankan jalan evolusi hebat, dan siapa yang akan pergi ke kota raja. Semua orang ingin tetap berada di Great Evolution Pass karena itu akan lebih aman. Jika mereka bergegas ke kota raja, mereka mungkin akan bertemu dengan pasukan ras manusia. Pada saat itu, siapa yang bisa melawan kekuatan leluhur tua ras manusia? Namun, perintah raja kerajaan tidak untuk ditentang, mereka juga tidak berani menunda. Setelah serangkaian kompromi, mereka dengan cepat membuat rencana. Dari sekitar 30 penguasa wilayah, setengah dari mereka dipimpin oleh Hong Di dan terus menjaga jalan evolusi besar. Bagaimanapun, evolusi hebat adalah wilayah Hong Di, jadi wajar saja baginya untuk tetap di sini. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh penguasa wilayah lainnya. Setengah lainnya dari penguasa wilayah, di bawah kepemimpinan Zechung, bergegas ke kota raja. Segera, pasukan klan tinta hitam dari Great Evolution Pass mulai bergerak, dan satu persatu, penguasa wilayah mulai mengumpulkan pasukan mereka. Dalam kehampaan yang luas, raja kerajaan bergegas menuju kota raja dengan kecepatan yang menakutkan. Dia harus bergegas kembali ke kota raja sesegera mungkin, jika tidak maka akan terlambat. Setelah sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan dihancurkan, seluruh sarang tinta hitam di zona perang ini akan musnah. Pada saat itu, klan tinta hitam tidak akan lagi memiliki darah segar untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan mereka tidak akan jauh dari kepunahan. Dia tidak menyangka ras manusia begitu berani. Ketika dia pertama kali menebak bahwa ras manusia akan datang untuk menyerang Great Evolution Pass, dia segera memanggil banyak teritori Lord dan mengatur pertahanan di Great Evolution Pass, bersiap untuk melawan ras manusia. Tanpa diduga, ras manusia sama sekali tidak berniat menyerang Great Evolution Pass, hanya mengirimkan beberapa boneka untuk menarik perhatian mereka. Tentara ras manusia yang sebenarnya sudah mulai menyerang wilayah klan tinta hitam. Dia telah ditipu. Hati raja kerajaan dipenuhi dengan kemarahan, dan saat dia bergegas ke depan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memadatkan kekuatan tinta yang tebal menjadi bentuk sarang tinta hitam. Ini tentu saja bukan sarang tinta hitam yang asli, tetapi tuan kerajaan dapat menggunakan sarang tinta hitam ini untuk terhubung dengan sarang tinta hitam tingkat tuan kerajaan, dan menggunakannya untuk memberi perintah kepada berbagai tuan wilayah. 30.000 tentara kuat dari ras manusia telah muncul di wilayah klan tinta hitam, dengan seorang leluhur tua yang berjaga dan beberapa lusin Master Orde ke-8. Dengan kekuatan seperti itu, akan sulit untuk melawan mereka hanya dengan kekuatan dari berbagai penguasa wilayah. Hanya dengan berkumpul bersama mereka bisa bertarung. Kota Raja adalah medan perang yang dipilih Raja Kerajaan, dan juga satu-satunya medan perang, karena ras manusia pasti akan menargetkan Kota Raja. Terlepas dari apakah ras manusia tahu tentang rahasia sarang tinta hitam, mereka akan selalu bertujuan untuk menghancurkannya. Jika dia ingin mempertahankan sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan, dia perlu mengumpulkan kekuatan tuan wilayahnya. Namun, jika itu terjadi, tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi di Kota Raja, tetapi kekuatan di tempat lain akan sangat melemah. Sisi klan tinta hitam pada dasarnya akan menyerahkan sebagian besar wilayah mereka. Pada saat itu, jumlah anggota klan tinta hitam yang terbunuh dan jumlah sarang tinta hitam yang dihancurkan tidak terhitung banyaknya. Hati Raja Kerajaan berdarah, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ras manusia,
yang tidak memiliki pas untuk menahan mereka, akan sangat licik dan sulit untuk dihadapi. 5205. Dahulu kala, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam ini telah menemukan sesuatu yang menarik. Itu adalah setiap lintasan gunung dari ras manusia, dan itu berdampak pada ras manusia. Tidak dapat disangkal bahwa bertahun-tahun yang lalu, lintasan gunung ini telah memberikan bantuan besar kepada ras manusia, memungkinkan beberapa kultivator ras manusia mengandalkan lintasan gunung ini untuk menjaga wilayah mereka sendiri, sehingga menyulitkan klan Tinta Hitam untuk bergerak maju. Tanpa hambatan ini, tidak peduli seberapa kuat manusia, akan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun. Tapi sementara penghalang ini memberikan bantuan besar bagi ras manusia, mereka juga semacam kendala. Gunung ini dengan kuat mengunci ras manusia, jadi ras manusia tidak akan pernah berani meninggalkan mereka dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa ras manusia sangat bergantung pada lintasan gunung ini. Karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, setiap kali perang pecah, selalu pasukan klan Tinta Hitam yang menyerang, dan ras manusia yang menggunakan celah gunung untuk mempertahankan diri. Baru pada hari ini, ketika ras manusia datang dari kehampaan yang jauh untuk memulihkan jalur evolusi besar yang telah hilang 30.000 tahun yang lalu, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam memiliki pemahaman yang mendalam tentang ancaman macam apa yang dimiliki manusia. Pasukan ras dapat berpose di depan klan Tinta Hitam setelah benar-benar lepas dari batasan ini. Pasukan ras manusia telah datang dari jauh dan bersiap untuk bergegas menuju jalan evolusi hebat. Tidak ada yang menyangka bahwa ini hanyalah pasukan boneka, tetapi pasukan ras manusia yang sebenarnya telah memasuki wilayah klan Tinta Hitam. Ras manusia telah berhasil menipu dia dan banyak penguasa wilayah, membuat mereka memusatkan semua perhatian mereka pada jalan evolusi besar, tetapi mereka juga melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap mereka. Bahkan dari sudut pandang yang berbeda, dia tidak bisa tidak mengagumi ketegasan pasukan ras manusia. Menghadapi pasukan ras manusia seperti itu, pertempuran sengit tak terhindarkan. Satu-satunya hal yang diharapkan Raja Kerajaan saat ini adalah agar beritanya menyebar cukup cepat sehingga pasukan klan Tinta Hitam yang tersebar di seluruh wilayah tuan wilayah tidak akan menderita kerugian yang terlalu besar. Di benua terapung, setelah Yang Kai selesai melaporkan situasinya kepada Ouyang Lie, dia melanjutkan, Tuan Mi menginstruksikan murid ini untuk segera melaporkan situasi di sini. Jika senior Ouyang tidak memiliki instruksi lain, murid ini akan kembali sekarang. Petik 2. Ouyang Lie mengangguk sedikit. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Gong Lian, yang diam sejak Yang Kai muncul, tiba-tiba berteriak, diam, tahan auramu. Ouyang Lie langsung menahan auranya dan menjadi seperti pohon mati. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi, reaksinya sangat cepat dan dia juga menahan auranya. Setelah Gong Lian selesai berbicara, dalam waktu kurang dari 10 napas, aura yang sangat mengejutkan keluar dari arah Great Evolution Pass dan bergegas menuju kedalaman kehampaan. Sosok yang terbang keluar dari Great Evolution Pass sangat cepat, hanya 10 juta kilometer jauhnya dari tempat mereka bertiga bersembunyi. Hidung dan hati Yang Kai tetap tidak bergerak. Jika dia tidak salah, aura yang baru saja dia rasakan adalah Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Meskipun tempat ini disembunyikan oleh arai roh, dan bahkan jika Gong Lian tidak memperingatkannya, Raja Kerajaan belum tentu dapat menemukannya jika dia tidak memeriksanya dengan cermat, menyatukan auranya masih merupakan lapisan tambahan perlindungan. Jika Raja Kerajaan secara tidak sengaja melirik ke sini, dia mungkin bisa melihat beberapa kekurangan. Yang Kai melirik Gong Lian dengan sedikit terkejut. Secara alami, dia tidak mengenali pemuda ini. Ketika mereka pertama kali bertemu, kesan pertama yang diberikan pemuda ini kepadanya adalah dia agak malas, tetapi kekuatannya cukup luar biasa, mungkin di Orde ke-7. Namun, dia sebenarnya bisa mendeteksi gerakan Raja Kerajaan terlebih dahulu. Kemampuan ini cukup mengejutkan. Yang Kai bahkan tidak merasakan jejaknya menggunakan Divine Sense atau teknik rahasia apapun. Bagaimana dia memperhatikan Raja Kerajaan dan bahkan mengambil inisiatif untuk memperingatkannya. Meskipun Tuan Kerajaan sudah pergi, mereka bertiga tidak berani bertindak gegabah. Siapa yang tahu jika Raja Kerajaan tiba-tiba berbalik dan menyerang mereka, jadi mereka mempertahankan postur mereka dan bahkan tidak berani menggerakkan indera ilahi mereka, hanya bertukar pandang. Ouyang Lie menatap Yang Kai dengan meyakinkan, mungkin menyuruhnya untuk tidak terburu-buru melapor ke Mi Jinglun. Yang Kai mengangguk mengerti. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Raja Kerajaan tidak menunjukkan tanda-tanda kembali, jadi Ouyang Lie menghela nafas panjang dan berbisik, tampaknya tentara timur dan barat telah bergerak. Yang Kai mengangguk sedikit. Hanya ketika berita tentang serangan tentara timur dan barat tiba, Raja Kerajaan akan pergi dengan tergesa-gesa. Saat dia berbicara,
Ouyang Liye mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Great Evolution Pass. Tentara timur dan barat telah bergerak, dan tuan kerajaan telah pergi, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam di Great Evolution Pass tetap tidak bergerak? Berpikir demikian, Ouyang Liye dengan cepat berkata, mundur sedikit. Mengatakan demikian, dia dengan cepat menghapus semua pengaturan di sini dan membawa Yang Kai dan Gong Lian pergi. Hanya setelah mundur puluhan juta kilometer dia akhirnya berhenti. Posisi ini pada dasarnya adalah batas kemampuannya untuk mengamati pergerakan Great Evolution Pass, jadi dia tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh Black Ink Clan milik Great Evolution Pass. Ouyang Liye kemudian menoleh ke Yang Kai dan berkata, tolong kembali dan beritahu Mi Jinglun tentang apa yang kamu lihat dan dengar. Tuan tua ini akan terus tinggal untuk mengawasi situasinya. Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan menjawab, Tuan Mi juga meminta senior Ouyang untuk terus menyelidiki kapan klan tinta hitam akan mengirim pasukan dari Great Evolution Pass. Ouyang Liye mengangguk, tuan tua ini akan mengurusnya sendiri. Pergi. Yang Kai berbalik dan pergi. Jika dia menggunakan hukum pelarian alam semesta di lokasi ini, mungkin ada beberapa gerakan yang akan ditransmisikan ke Great Evolution Pass, jadi Yang Kai akan pergi jauh terlebih dahulu. Sesaat kemudian, di suatu tempat di kehampaan, Yang Kai mengganti segel tangannya dan mengaktifkan hukum pelarian semesta. Arai roh menyala di bawah kakinya, dan setelah beberapa saat, seberkas cahaya menyelimutinya. Ketika Yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia sudah berada di dalam kapal perang pengusir tinta hitam dari tentara utara dan selatan. Setelah belasan napas waktu, Yang Kai bertemu Mi Jinglun di dalam battle hip pengusir tinta hitam dan memberitahunya tentang situasi di pihak Ouyang Liye. Mi Jinglun dan kepala garnisun Orde ke-8 lainnya semuanya mengangguk setuju. Salah satu dari mereka berkata, seperti yang diharapkan kakak senior Mi, klan tinta hitam benar-benar telah mengerahkan pasukan mereka di Great Evolution Pass. Mi Jinglun berkata, tentara timur dan barat telah bekerja sangat keras untuk membangun situasi ini, bahkan kami tidak memiliki cara untuk memberitahu mereka sebelumnya, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam tidak menyukainya. Sekarang setelah Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam telah meninggalkan jalan evolusi hebat, pasukan timur dan barat pasti telah mengambil tindakan, itulah sebabnya dia pergi dengan tergesa-gesa. Hampir 1 juta pasukan Klan Tinta Hitam yang ditempatkan di Great Evolution Pass kemungkinan akan segera bertindak. Menamparkan kipas bulu di tangannya, Mi Jinglun berkata, sampaikan perintahku, masing-masing garnisun akan memanggil kapal perang mereka dan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Kita harus tiba di titik penyergapan yang ditentukan dalam waktu 3 hari. Sebelumnya, untuk menyembunyikan diri mereka lebih baik, tentara utara dan selatan telah mengumpulkan semua kapal perang mereka, hanya menyisakan kapal perang pengusir tinta hitam dan tempat persembunyian yang cocok. Dengan situasi saat ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Tentara timur dan barat sudah bergerak, jadi langkah selanjutnya adalah tentara utara dan selatan. Jika tentara utara dan selatan berhasil menghentikan klan tinta hitam meninggalkan Great Evolution Pass, maka tentara timur dan barat tidak akan diserang dari kedua sisi. Jika mereka tidak bisa menghentikan mereka, maka tentara timur dan barat akan menderita kerugian besar. Keberhasilan atau kegagalan rencana mereka tergantung pada waktu, jadi mereka harus melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Begitu perintah itu dikeluarkan, para prajurit Angkatan Darat Utara dan Selatan yang selama ini bersembunyi segera memanggil kapal perang mereka masing-masing. Dalam sekejap, armada besar terbentuk dan terbang keluar dari tempat persembunyian mereka. Ada tim kecil dari klan tinta hitam di dekatnya yang sedang menyelidiki situasi. Mereka telah menerima perintah dari Great Evolution Pass untuk mencari jejak tentara ras manusia. Namun, setelah mencari selama berhari-hari, tidak ada petunjuk. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba melihat sejumlah besar fluktuasi energi. Pemimpin kelompok, setelah melihat ini, langsung tercengang. Dia melihat armada besar tiba-tiba muncul di kekosongan yang semula kosong. Tentara ras manusia, Master Klan Tinta Hitam peringkat tinggi yang menyertainya berteriak. Tidak perlu mengingatkannya tentang apapun. Ketika dia melihat armada ini, Tuan Feodal tahu bahwa ini pasti target yang dicari Tuan Wilayah. Ayo pergi, Tuan Feodal berteriak sebelum memimpin bawahannya pergi. Tidak peduli apa, berita ini harus segera dilaporkan. Namun, saat mereka berbalik, kemampuan ilahi yang brilian tiba-tiba melesat keluar dari salah satu kapal perang yang lebih besar ke arah mereka. Kekuatan yang mengerikan menyapu seperti badai yang mengamuk, melanda seluruh tim klan tinta hitam. Pada saat gelombang kejut telah mereda, hampir semua tim klan tinta hitam telah musnah, hanya menyisakan klan tinta hitam tingkat Tuan Feodal yang masih hidup. Meskipun dia tidak mati, dia sangat menderita dan auranya sangat lemah.
Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang saat kabut hitam tebal keluar dari tubuhnya dan dia dengan cepat melarikan diri. Di kapal perang, seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 mendengus dingin, tidak berniat mengejarnya. Dalam situasi saat ini, karena tentara utara dan selatan telah memutuskan untuk bertindak, tidak perlu menyembunyikan apapun. Seorang tuan feodal belaka bisa melarikan diri, apa yang perlu dikhawatirkan? Terlebih lagi, setelah memakan kemampuan ilahinya, bahkan jika dia belum mati saat itu, dia tidak akan hidup lama. Dimanapun armada Angkatan Darat Utara dan Selatan lewat, tim kecil klan tinta hitam akan dihancurkan. Tim-tim kecil ini telah mencari jejak tentara utara dan selatan, tetapi mereka tidak berharap untuk melihat tentara utara dan selatan dan mati. Di dalam kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat, setelah Yang Kai kembali untuk waktu yang berharga, Gong Lian juga kembali dan langsung pergi ke tempat pertemuan. Di mana tuanmu? Ni Jinglun melirik ke belakang Gong Lian tetapi tidak melihat Ouyang Lie. Gong Lian menjawab, guru berkata dia ingin memantau pergerakan pasukan klan tinta hitam dan menentukan posisi mereka sehingga kita dapat menemukan peluang. Ni Jinglun berkilat, apakah klan tinta hitam Great Evolution Pass telah bergerak? Gong Lian mengangguk, sebelum murid kembali, klan tinta hitam evolusi besar mengirim 15 atau 16 penguasa wilayah dan pasukan yang terdiri dari 4 hingga 500 ribu untuk bergegas menuju pedalaman klan tinta hitam. Seorang kepala garnisun Orde ke-8 berkata, 15 penguasa wilayah dan pasukan yang terdiri dari 4 hingga 500 ribu orang. Dengan kata lain, ini adalah setengah dari jumlah klan tinta hitam Great Evolution Pass. Petik 2. Ni Jinglun tersenyum sedikit, sepertinya klan tinta hitam belum melupakan kita. Meninggalkan setengah dari pasukan mereka jelas merupakan tindakan pencegahan. Saya khawatir mereka berpikir kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Great Evolution Pass. Kepala garnisun Orde ke-8 yang baru saja berbicara tiba-tiba tersenyum dan berkata, klan tinta hitam mungkin tidak pernah berpikir bahwa kami tidak berniat menyerang jalur evolusi hebat. Pasukan ras manusia telah datang dari jauh, jelas berniat untuk menaklukkan Great Evolution Pass. Tetapi pasukan besar telah bergegas ke pedalaman klan tinta hitam untuk menimbulkan masalah, sementara pasukan besar sedang bersiap untuk mencegat klan tinta hitam yang baru saja muncul dari Great Evolution Pass, sama sekali mengabaikan Great Evolution Pass.